Assalamualaikum teman-teman. Pada mata kuliah akuntansi perpajakan kali ini, kami akan membahas materi mengenai rekonsiliasi fiskal. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Elga Arma Putri dengan BP 1810531029, Indah Sri Wulandari dengan BP 1810531055, dan Sultan Muhammad Arsyad dengan BP 1810532057. Pokok bahasan yang akan kami bahas diantaranya mengenai dasar hukum rekonsiliasi fiskal, beda berdasarkan sifat dan jangka waktu, serta kebijakan fiskal. Baiklah, saya Indah Sri Wulandari dengan BP 1810531055 akan memulai bahasan mengenai rekonsiliasi fiskal. Dasar hukum rekonsiliasi fiskal diantaranya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Bagaimana telah beberapa kali perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 46 tentang akuntansi pajak tangguhan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapatnya perbedaan antara perhitungan laba rugi menurut standar akuntansi keuangan atau laba rugi komersial dengan perhitungan laba rugi menurut peraturan perundang-undangan perpajakan atau laporan laba rugi fiskal. Hakikat rekonsiliasi, di mana pembukuan dilaksanakan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dengan ketentuan perpajakan, di mana menyebabkan perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan, yang mana harus disesuaikan dan diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan. Selanjutnya yaitu teknik rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi, di mana laporan laba rugi akuntansi disesuaikan dengan koreksinya untuk mendapatkan nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Cara ini tepat untuk tujuan pajak. Koreksi dilakukan dengan menambah atau mengurangkan nilai koreksi dari laba sebelum pajak, dan koreksi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam dunia praktik, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan untuk tujuan pengisian SPT. Namun, penyajian dalam catatan atas laporan keuangan menggunakan teknik koreksi positif atau negatif atas laba sebelum pajak. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos biaya dan pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Di antaranya, pertama yaitu rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya itu wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final. Terdapat perbedaan yang menyebabkan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat, yang terbagi atas dua, yaitu positif dan negatif. Positif bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak, sedangkan negatif bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Yang kedua itu berdasarkan jangka waktu. Ada temporer yang merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan namun berujung pada hasil yang sama. Yang kedua itu beda tetap, di mana perbedaan tidak akan terserupakan seiring dengan waktu. Selanjutnya itu koreksi fiskal negatif, yang mana merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial, atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal, penghasilan dikenakan PPh final, penghasilan tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha, serta penyusutan fiskal negatif lainnya. Selanjutnya itu koreksi fiskal positif, yang mana merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi positif bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, dana cadangan, pajak penghasilan, dan lainnya. Saya Sultan Muhammad Arsyad akan melanjutkan ini beda waktu. Ada beberapa sebab atau kondisi di mana terjadi beda waktu.
Beda waktu ini sebagian besar disebabkan karena asumsi atau metode yang digunakan di dalam akuntansi komersial. Contohnya adalah pada persediaan, piutang dagang, aktiva tetap, investasi, dan lain-lain. Dalam akuntansi komersial, pengakuan penghasilan atau biaya berdasarkan sistem cash basis atau accrual basis untuk lebih dari 1 tahun, di mana penghasilan atau biaya tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya, sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Namun, sedangkan menurut Undang-Undang PPh, penghasilan atau biaya tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima atau dikeluarkan. Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu yang terjadi karena perbedaan metode penyusutan, di mana menurut Undang-Undang PPh, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun. Perbedaan metode penilaian persediaan, di mana menurut Undang-Undang PPh, metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO. Penyisian piutang tak tertagih, di mana menurut Undang-Undang penyisian piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu dan sebagainya. Contohnya, perbedaan antara metode dan masa manfaat dari aktiva tetap tersebut yang menyebabkan perbedaan pembebanan penyusutan atau amortisasi suatu aktiva tetap. Perbedaan ini nantinya yang akan dilakukan koreksi fiskal. Perhitungan dari penyusutan atau amortisasi ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yakni harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Misalnya, sebuah meja yang terbuat dari logam senilai 1 juta ditaksir umur ekonomisnya 2 tahun tanpa adanya nilai residu. Maka penyusutan meja per tahunnya yakni harga perolehannya tadi 1 juta dan nilai residunya 0, berarti 1 juta dikurang 0 dibagi umur ekonomis yaitu 2 tahun, sehingga didapatkan penyusutannya itu 500.000 per tahun. Jadi depresiasi meja per tahun menurut akuntansi komersial sebesar 500.000. Namun, menurut pajak bahwa meja tersebut masuk dalam kelompok 1 dengan umur ekonomis 4 tahun. Maka perhitungannya adalah 1 juta dibagi 4, yakni 250.000. Jadi, depresiasi meja per tahun menurut akuntansi pajak sebesar 250.000, yang mana ini akan menyebabkan dilakukannya koreksi fiskal. Selanjutnya adalah beda tetap. Pada kemunculan beda tetap, yaitu kondisi yang terjadi saat ditemukannya transaksi perusahaan dan transaksi tersebut merupakan standar wajib pajak bagi perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 2 tentang beberapa penghasilan yang tergolong final, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ketika di dalam laporan laba rugi terdapat penghasilan yang disebutkan di slide sebelumnya yang ada 5 buah, maka harus dilakukan koreksi atau penyesuaian. Selain itu, pajak PPh pasal 4 ayat 2 di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan termasuk juga biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto. Langkah-langkah penyesuaian perbedaan. Yang pertama, laba akuntansi ditambah penghasilan yang belum diakui, kemudian dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian ditambah biaya non-deductible, kemudian dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, kemudian dikurangi penghasilan yang dikenai PPh final, kemudian ditambah biaya 3M penghasilan final, kemudian penghasilan kena pajak, lalu menghitung beban pajak kini, lalu baru mencatat pajak tangguhannya.
Selanjutnya adalah pencatatan pajak tangguhan. Pada pencatatan pajak tangguhan ada perbedaan temporer yang terdiri dari dua, ini bersifat kena pajak dan bersifat dapat dikurangkan. Untuk yang bersifat kena pajak, ini akan memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi serta memunculkan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk yang bersifat dapat dikurangkan, ini akan memunculkan manfaat pajak tangguhan di dalam laporan laba rugi dan juga memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Baiklah, saya Elga Arilma Putri dengan BP 1810531029 akan menjelaskan lanjutan materi tentang rincian item rekonsiliasi. Yang pertama ada penghasilan bukan objek pajak yang terdapat pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Yang termasuk penghasilan bukan objek pajak yaitu bantuan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, hibah yang diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan dan sosial, warisan, harta sebagai pengganti penyertaan modal, natura, klaim asuransi yang diterima wajib pajak orang pribadi, dividen dari laba ditahan atas kepemilikan yang kurang dari 25%, iuran diterima dana pensiun, penghasilan investasi oleh dana pensiun, bagian laba diterima anggota persekutuan, bagian laba yang diterima perusahaan modal Ventura, beasiswa, dan sisa lebih diterima badan pendidikan atau litbang nirlaba yang ditanamkan kembali. Misalnya pada laporan laba rugi PT ABC terdapat penghasilan sumbangan atau donatur sebesar 300.000. Penghasilan atau sumbangan di atas jelas termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, maka harus dilakukan koleksi fiskal. Selanjutnya, non-deductible expense yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang termasuk non-deductible expenses yaitu pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu, premi asuransi dibayar wajib pajak orang pribadi, natura kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan, jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan, pajak penghasilan, gaji anggota persekutuan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan sanksi administrasi dan pidana pajak. Misalnya, pada laporan laba rugi PT ABC terdapat biaya sanksi pajak sebesar 100.000. Penghasilan sumbangan atau donatur di atas jelas termasuk dalam biaya yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya, penghasilan yang dikenai PPh final yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang termasuk penghasilan yang dikenai PPh final yaitu bunga deposito, tabungan, obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan koperasi diterima wajib pajak orang pribadi, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas dan penyertaan modal lain, penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur PP. Selanjutnya yaitu materi tentang laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan pajak yaitu yang pertama, ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Yang kedua, ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independensi dan prinsip akuntansi. Dan yang ketiga, ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Pendekatan ini, laporan keuangan atas dasar standar akuntansi. Selanjutnya yaitu tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan.
Yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan. Tujuan dari koreksi fiskal yang pertama yaitu meneliti kembali draft yang sudah dibuat, yang kedua sebagai alat untuk memenuhi draft laporan, dan yang ketiga untuk meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah berupa pajak. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Ada dua unsur utama fiskal, yaitu perpajakan dan pengeluaran publik. Selanjutnya yaitu prinsip dasar fiskal. Menurut Adam Smith, prinsip dasar fiskal ada 4, yaitu keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Menurut Edwin R.A. Seligman, prinsip dasar fiskal ada 4, yaitu fiskal, administratif, ekonomi, dan etika. Sedangkan menurut Fritz Neumark, prinsip dasar fiskal ada 4. Yang pertama, kesepadanan pembiayaan, keadilan sosial, pencapaian ekonomi, dan kemudahan. Jenis kebijakan fiskal dari segi teori ada 3, yaitu kebijakan fiskal pembiayaan fungsional, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis, dan kebijakan pengelolaan anggaran. Sedangkan dari segi perbandingan jumlah pengeluaran dan jumlah penerimaan ada 4, yaitu kebijakan anggaran seimbang, kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran defisit, dan kebijakan anggaran dinamis.